Oke ya, eh, baik malam ini saya Ya, akan sharing langsung ya. yes. Kita ngobrol-ngobrol malam ini, ngopi-ngopi. Jangan lupa persiapkan minuman Anda ya, kopi dan catatannya ya. Sebelum acara dimulai, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tahun baru ini ya, sekarang tanggal 2 berarti sudah jalan 2 hari, masih ada 363 hari lagi untuk habisnya tahun 2023. Bulan Desember kemarin saya sudah sharing juga ya dengan Anda semua. Bagi Anda yang ketinggalan acaranya, Anda bisa cari lagi di YouTube-nya 3LC materi yang sebelumnya ya, bagaimana membuat sebuah rencana di tahun 2023. Nah, sekarang saya mau tanya, target di tahun 2023 ya yang tinggal 363 hari lagi, Anda pingin meraih apa di bisnis 3i Network? Boleh ketik ya. Mau naik posisi apa? Ya, 1 tahun ya. 1 tahun ke depan sampai dengan bulan Desember 2023, Anda ingin meraih posisi apa? Tentunya bagi Anda yang member-member baru ya, mitra-mitra baru, itu Anda harus berani mengambil sebuah target 1 tahun ke depan. Nah, targetnya yang realistis. Apa sih realistis? Yang bisa diterima otak dan bisa diterima otot Anda ya. Jangan sampai Anda membuat sebuah target tapi yang membuli Anda itu adalah diri Anda sendiri ya. Jangan ya. Buatlah sebuah target yang realistis, buatlah target yang bisa Anda lampaui. Nah, ya, bisa Anda lampaui. Jadi kalau target yang bisa bisa diraih itu masih sesuatu yang biasa, tapi buatlah target yang bisa Anda lampaui. Nah, di sini sudah ada yang ngetik LA, Brown, ya, oke ya, satu saja, ya. Nah, luar biasa. Oke, nah, selanjutnya setelah Anda membuat sebuah target, sekarang hari ini kita renungkan dulu ya, renungkan bahwa Anda akan melakukan sebuah perjalanan ya. 1 tahun depan Anda akan melakukan sebuah perjalanan. Tapi sebelum Anda berjalan, sekarang kita 1 jam ke depan kita mikir dulu ya. Kemudian kita merenungkan posisi kita sekarang ini seperti apa. Ini ya. Nah, jadi sebuah perjalanan ini ya. Perjalanan yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan itu adalah perjalanan meningkat ya. Seperti Anda tadi sudah ketik, Anda ingin meningkatkan income Anda menjadi meraih posisi tim agensi, leader agensi, broad agency. Berarti Anda sudah membuat rencana dalam 1 tahun ke depan, ya 1 tahun ke depan Anda akan berjuang untuk meningkatkan diri. Oke, sampai di sini setuju dulu ya. Yang setuju boleh 2 jempolnya. Oke, ya setuju dulu. Nah, sekarang yang namanya perjalanan meningkatkan diri, disadari bahwa Anda perjalanannya adalah menanjak. Deal ya, menanjak. Berarti kalau perjalanan menanjak, berarti sesuatu yang berat. Ya, jangan mengharapkan Anda menginginkan sebuah peningkatan, tapi perjalanannya ringan. Nggak ada ya. Yang namanya meningkat berarti perjalanannya menanjak dan berat. Nah, kemudian yang pertama, sebelum kita melakukan perjalanan, kita sadari dulu startnya. Kenapa kok kita, ya, Anda yang malam ini hadir, training malam ini, kok mau melakukan perjuangan? Ya, kenapa Anda bergabung di Business 3i Network dan siap berjuang? Alasannya apa? Silakan ketik. Alasan Anda mau berjuang
di bisnis Tree Network? Ya, silakan ketik. Karena kalau orang menjalankan bisnis tanpa memiliki alasan, biasanya nggak ada semangatnya. Biasanya jalannya biasa-biasa saja. Nah, apa alasan Anda ingin meningkatkan diri, ingin berjuang di bisnis Tree Network? Oke, ada impian yang belum tercapai, waktunya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena ingin merubah nasib, punya impian, ingin diwujudkan. Apalagi ingin punya passive income, punya tabungan masa depan, ingin mempersiapkan tabungan. Nah, kalau cuma punya tabungan saja, punya tabungan saja jadi nasabah. Ya, ini dua hal. Dua hal secara umum yang saya baca, ya komen-komennya. Nah, ingin mengangkat harkat derajat orang tua, ingin punya banyak income, merubah nasib, ya. Ini orang mau melakukan perubahan, ini mau berjuang untuk perubahan, dasarnya ada dua. Yang pertama karena kepepet, ya. Ini yang pertama yang sebelah kanan saya ini adalah orang yang sedang berlari karena gunung meletus. Ya, kepepet. Kalau dia tidak berlari, maka dia bisa mati. Atau yang kedua, ya, orang berlari berjuang karena ingin membuat sebuah prestasi dalam hidupnya. Ya, ingin lebih baik, ingin mendapatkan suatu pengakuan, ingin mendapatkan suatu perubahan penghasilan. Nah, pertanyaannya saya, Anda bergabung di Bistri I dan mau berjuang itu penyebabnya yang nomor satu atau yang nomor dua? Ini, cuma dua ini. Ya, silakan ketik nomor satu atau nomor dua. Oke, ya nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Ya, oke ya. Jadi 50-50. Nah, tapi masalahnya, nah ini ya, masalahnya adalah ketika orang berjuang, kenapa kok ketika berjuang banyak orang yang semangatnya terus redup? Nah ini ya, kira-kira apa yang menyebabkan orang berjuang dimanapun ya, nggak cuma di Bistri I, di bisnis manapun atau dimanapun itu nggak lama, semangatnya nggak lama. Ya, kalau orang bilang apa muntaber, mundur tanpa berita. Wah, apa ya? Ini penyebabnya apa? Tekadnya cemen. Apalagi yang menyebabkan orang apa namanya nggak on fire terus gitu loh. Kadang 3 bulan, kadang sebulan malah ya itu karena banyak penolakan. Apalagi ya malam ini training interaktif ya karena penolakan mentalnya tempe tidak tahan cibiran. Oke, nah saya akan sharing ya, sharing ilmu yang saya dapatkan dari guru saya Pak Ari Ginanjar. Ya, beberapa hal yang membuat orang ini apa namanya api semangatnya ini gampang padam. Ini ya, oke. Nah ini ilmunya namanya ISQ metric. Nah ini, jadi hubungannya dengan apa namanya orang-orang yang nggak bahagia hidupnya. Jadi dalam bisnis itu apa namanya ketika tidak tercapai apa yang diinginkan itu akan membuat kita nggak bahagia ya. Nah ini penyebabnya apa? Mereka mencari ini kepastian, tantangan, eksistensi, relasi dan cinta, perkembangan, kontribusi, meaning and purpose, dan the grand why. Nah, ini keterangannya ya orang-orang yang menjalankan sebuah bisnis
tapi yang dikejar adalah kepastian. Ya, saya jangka bisnis 3i harus dapat uang, harus bisa closing. Ya, kemudian tantangan saya harus naik posisi ini. Tapi ketika menjalankan 1-2 bulan jalankan bisnis 3i, banyak penolakan, ya, kemudian nggak dapat penghasilan, kemudian nggak naik-naik posisi, akhirnya semakannya down. Ada nggak yang seperti ini? Ya, jalan sebulan, 2 bulan, nggak naik-naik posisi. Ya, jalan sebulan, 2 bulan, nggak dapat bonus. Akhirnya down. Ini jadi orang yang menjalankan sebuah bisnis apapun, ya, bisnis apapun atau usaha apapun, bahkan dalam sebuah kehidupan, ketika kita mencari sebuah kepastian dan tantangan, ya, ketika tidak mendapatkan, maka semakannya akan mudah surut. Ini level 1. Kemudian mencari eksistensi diri dan relasi cinta. Ya, eksistensi diri apa? Penghargaan. Ya, penghargaan dari orang lain. Ketika Anda sudah berjuang, kalau dalam bahasa apa namanya orang kerja namanya cari muka. Ya, saya sering bilang ke mitra-mitra 3i bahwa di bisnis 3i ini nggak usah cari muka. Ya, karena Anda dibayar bukan karena aktivitas apa namanya absensi Anda atau apa namanya Anda eksis terus ya untuk apa namanya untuk kelihatan, itu enggak ya. Nah, kalau Anda hanya mencari eksistensi diri, ini ketika Anda mencapai sesuatu tapi tidak ada yang menghargai, nanti semangatnya akan turun. Ya, ketika ngumpul dengan leader, kemudian dengan mitra-mitra Anda sudah berusaha menunjukkan diri Anda bahwa Anda ini ada, ya, tapi Anda nggak dihargai, akhirnya semangatnya turun. Ada nggak ya seperti itu? Ya, di grup WhatsApp, ya, di grup Messenger, di grup Telegram, ya, kehadiran Anda merasa tidak dihargai, ya, oleh leader Anda, oleh oleh mitra-mitra Anda, usul-usul Anda nggak diterima. Nah, ini ya, Anda mencari eksistensi diri. Nah, ketika eksistensi diri Anda tidak diakui, maka semangatnya turun. Nah, ini berat banget. Gaya hidup ini berat ya. Relasi dan cinta. Nah, ini ketika Anda sudah berkorban, apa namanya, datang ke sebuah acara sudah jauh-jauh ya kan? Ya, karena sayang dengan mitra-mitra Anda, mencintai mitra-mitra Anda sudah berkorban ya. Misalnya dari Jakarta datang ke daerah Banyumas misalnya, udah sampai ke sana, ternyata yang datang sedikit. Ya, sudah mengorbanin banyak, sudah membantu mitra banyak, tetapi tidak ada feedback kepada Anda. Akhirnya Anda semangatnya turun. Ada nggak yang sampai semangatnya menurun gara-gara kasus seperti ini? Ya, mencari kepastian, nggak mendapatkan kepastian. Mencari tantangan, ya, nggak naik-naik posisi. Sudah punya penghasilan, sudah naik posisi, tapi nggak dihargai sama mitranya, akhirnya down, semangatnya turun. Ya, sudah posisinya tinggi, dapat kepastian, bonusnya besar, posisinya tinggi, ya, eksistensinya apa namanya dihargai, tapi bertepuk sebelah tangan. Ya, Anda sudah punya penghasilan besar, dikasih ke orang-orang yang dicintai, misalnya kepada orang tua Anda, kepada keluarga Anda, tapi responnya biasa-biasa aja. Kemudian mempengaruhi mental Anda, turun. Ini ada enggak? Jadi ini efek-efek dari mempengaruhi semangat kita. Kemudian perkembangan, ya, perkembangan. Jadi
Anda akan melakukan perkembangan ya jika mensyaratkan ini. Saya sudah punya penghasilan tinggi, saya sudah naik posisi, ya, saya diakui sama orang lain, saya akan baru belajar menjadi leader. Saya akan baru belajar mengembangkan diri. Saya akan baru belajar ngomong di depan orang lain. Ini. Jadi untuk meraih pengembangan ini mensyaratkan ini. Ini banyak orang yang yang akhirnya dirinya tidak berkembang karena terantuk oleh yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kemudian kontribusi, ya, saya akan sedekah besar ya jika bonus saya besar. Saya akan membantu orang jika orang ini menguntungkan saya. Ini, ya, ini hidup akan menjadi berat. Ya, akhirnya apa? Kita tidak akan menemukan makna sebuah bisnis, ya, makna sebuah perjuangan, makna sebuah kehidupan, gitu. Dan akhirnya kita nggak tahu grand why. Ini kata guru saya, pola hidup ini akan menjadi berat. Kalau kita jalankan bisnis dengan pola seperti ini, maka bisnisnya sangat berat. Ya, belum apa-apa udah ngarepin bonus, belum apa-apa udah mengharapkan dapat income. Padahal kapasitasnya belum besar, ya, belum apa-apa sudah pingin dalam jangka waktu 1-2 bulan pengen naik posisi, ya, belum apa-apa udah eksis, ya, masuk baru join baru jalan, bukannya banyak action tapi banyak usul. Masih mending kalau usul tidak diterima nggak apa-apa kan gitu, tapi banyak usul, banyak narsis, tapi ketika ditolak akhirnya baper. Ini hidup yang berat. Nah, bagaimana cara hidup yang ringan? Nah, ini Pak Ari Ginanjar mengajarkan ya, lebih baik turun dari atas ke bawah. Apa sih? Dari Grand Why dulu. Grand Why. Kenapa Anda menjalankan bisnis 3i Network? Ya, boleh dijawab ya. Untuk apa Anda jalankan bisnis 3i Network? Kalau Anda menjawabnya saya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang sekarang, ya, pertanyaan berikutnya, penghasilan yang lebih itu untuk apa? Ya, kalau Anda menjawab penghasilan yang lebih itu karena untuk orang-orang yang saya cintai, untuk merubah nasib saya, agar saya bisa berbagi lebih banyak kepada orang-orang. Gitu. Ya, kalau misalnya seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa Anda melakukan itu? Ya. Kalau misalnya jawabannya, ya, saya ingin membahagiakan ibu saya ingin membahagiakan istri saya ingin membahagiakan anak-anak saya. Ya, oke. Kalau ingin membahagiakan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang Anda dapatkan kalau Anda bisa membahagiakan mereka? Ya, saya bahagia. Ya, saya bahagia karena saya bisa membahagiakan mereka. Nah, ya, kebahagiaan itu ya rasa karena saya sayang dengan mereka. Nah, rasa sayang itu adalah anugerah dari Allah, ya, anugerah daripada Tuhan. Ini, ya. Jadi tujuan Anda menjalankan bisnis ini ternyata ingin berbagi. Pertama ingin mengabdi kepada Tuhan, grand way-nya. Ya, karena saya ingin disayang sama Tuhan. Karena saya ingin membahagiakan orang lain. Saya ingin berbagi. Jadi makna, ya, temukan makna setelah grand way-nya, ya. Saya ingin berbisnis karena saya melakukan ini menjadi bagian ibadah saya, ya. Kemudian menemukan yang level berikutnya adalah makna, ya, nilai dan makna. Ya, mananya apa? Saya hidup ini, ya, perjuangan di bisnis 3i Network ini karena bagian dari ibadah saya, bagian dari jihad saya, ya, perjuangan saya, bagian dari pengabdian saya kepada Tuhan dan bagian dari kontribusi saya kepada sesama. Nah, ini temukan grand way-nya, temukan nilai dan maknanya. Nah, kalau misalnya sudah menemukan, maka langkah berikutnya adalah Anda prospek. Ya, prospek itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk melakukan kontribusi.
Ya, kayak Istiqmal ya, melakukan kontribusi. Apa sih? Anda memberi jalan ya kepada orang lain agar orang ini hidupnya lebih baik. Ya, memberi jalan agar orang yang memiliki impian bisa mewujudkan impiannya. Memberi. Ya. Jadi fokusnya berbeda ketika prospek. Nah, jadi setiap pertemuan itu nanti adalah menjadi sebuah pertemuan suci di mana Anda sebagai utusan Allah, utusan Tuhan berkontribusi memberikan jalan-jalan kebaikan untuk orang lain. Nah, kalau Anda misi hidupnya, misi bisnisnya, misi prospeknya memberikan kontribusi, ketika Anda ditolak, rasanya gimana? Ya, rasanya biasa saja. Karena apa? Yang penting saya melakukan kebaikan, memberikan kontribusi. Ibarat kata, ya, ketika ada orang kehausan, Anda memberikan air. Kalau ditolak ya sudah, ya, bukan salah saya. Yang penting saya sudah mau ngasih. Ini ya, menjalankan bisnis, membina mitra, melakukan prospek, niatkan berkontribusi. Nah, kalau sudah niat melakukan kontribusi, ya, untuk mendapatkan dampak yang lebih besar, berarti kita harus melakukan pengembangan diri. Kita kembangkan diri, ya, karena orang-orang yang baik pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau misalnya kita jalankan bisnis, berarti kita harus mengembangkan diri, karena kita harus tahu produknya seperti apa. Kita pelajari yang benar, ya, agar apa? Agar kita memberikan kontribusi terbaik. Ya, kita harus mengembangkan diri, memahami produknya, mengetahui marketing plan-nya, kemudian mempelajari tentang perusahaannya. Tujuannya bukan untuk minterin orang, ya, tapi melakukan kontribusi maksimal. Nah, kalau sudah kontribusi maksimal, Anda mengembangkan diri, Anda ikhlas menjalankan bisnis, maka relasi dan cinta orang-orang yang baik itu akan datang dengan sendirinya. Nah, Anda kalau sudah orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Anda datang, Anda nggak perlu cari eksistensi diri. Nggak usah. Ya, orang-orang akan secara tulus menghargai Anda. Nggak usah eksis ya. Anda diem aja, itu Anda akan respect. Mereka akan respect dengan Anda. Nggak usah cari muka ya. Ini ya. Tapi kita niatkan kontribusi, melakukan pengembangan, relasi dan cinta akan datang, eksistensi diri akan secara otomatis itu terbentuk, tantangan akan kita mudah diatasi. Ya, tantangan mudah dilewati karena apa? Kita nggak mikirin. Ini terakhir nggak usah dipikirin ketika kita sudah menemukan makna hidup, makna dan nilai hidup, melakukan kontribusi, melakukan pengembangan diri, relasi dan cinta akan datang, eksistensi diri akan nampak dengan sendirinya, otomatis tantangan akan terlewati dan kepastian itu akan datang. Oke, nah kalau sudah melakukan ini, menurut Anda lebih enak mana? Ya, ini tantangan dan kepastian ini dunia. Jadi yang namanya posisi, peringkat, income ini nggak usah dicari. Ya, ini akan datang sendirinya ketika kita menuruni tangga dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau fokusnya income, fokusnya naik posisi, ya, fokusnya mencari eksistensi diri, ya, fokusnya biar kita dihargai, ini akan berat. Sekarang pertanyaan saya, lebih enak mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Oke ya. Nah, ini sebagai pegangan. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan sebuah bisnis karena kepepet, ya, atau karena kepepet sehingga kita mencari income, fokus pada uang, fokus pada posisi, atau kita mencari prestasi, ya, agar kelihatan eksistensi diri kita. Itu kalau kita tidak bertransformasi masuk ke level berikutnya, ya, menemukan grand way dan kita
menuju menjalankan bisnis dari atas ke bawah, maka kita akan mudah capek. Ya, mudah capek. Tapi ketika kita menjalankan bisnisnya dengan dari atas ke bawah, dengan menemukan grand why dulu, maka bisnis kita, semangat kita akan tidak terhentikan. Ini ya, fokus pada apa? Fokus pada grand why. Ya, temukan makna, nilai dan makna bisnis kita. Kemudian lakukan bisnis ini ya, niatnya kontribusi. Kita prospek, niatnya kontribusi. Kita membangun mitra, kerjasama, niatnya kontribusi. Kontribusi. Karena kita ingin memberikan kontribusi yang terbaik, berarti kita harus mengembangkan diri. Nah, ya, ketika kita sudah kontribusi, niatnya kontribusi karena nilai dan makna, kemudian kita mengembangkan diri, yang bawah ini otomatis akan kena. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, yang bisa pahami boleh 2 jempol ya. Ini cara mengawali sebuah usaha, sebuah kehidupan, kemudian mengawali sebuah bisnis yang tepat. Ya, membuat Anda tak terhentikan. Jadi kalau misalnya Anda capek, ya, surut semangatnya, perhatikan. Anda berarti salah mengawalinya. Ini. Anda pasti kalau semangatnya turun, ya, atau tidak ada kemalasan, berarti Anda naik tangganya dari bawah. Kepastian, tantangan sendiri. Ingatkan, oh iya, ingat, ya, ESQ metric apa? Balik. Ingat nggak, grand way apa sih? Ya, saya berbisnis tujuannya apa? Oh, saya tujuannya nggak cuma dunia, tapi akhirat. Saya nggak mencari muka kepada manusia, tapi saya mencari muka kepada Tuhan. Ini makna hidup. Ya, kalau saya menolong orang lain, memberikan kemudahan orang lain, maka kemudahan kita ini urusannya Allah semua. Ya, kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Terus fokus pada meaning, ya, makna hidup, makna bisnis, kontribusi, ya, dan perkembangan. Nanti yang ini akan jalan. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, ini startnya. Jadi start ini sebagai pondasi ya, sebagai pondasi. Ketika Anda semangatnya turun, ingat ESQ metric ini. Ya, ini di training ESQ setiap bulan Desember ada ya, Amazing You. Nah, selanjutnya kita bicara tentang puncaknya, hasil ya. Jadi ini ya, ketika kita naik tangga, berarti kita naik. Berarti kita harus bertumbuh ya. Bertumbuh seperti hanya pohon, kita harus bertumbuh. Oke. Nah, ini ada mindset ya. Ini fixed mindset ya. Mindset yang terkunci, dan ini growth mindset. Seperti tanaman. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya tanaman itu secara naluri, secara fitrahnya itu akan tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas dan tumbuh mencari cahaya. 2 ya. Ciri tanaman adalah tumbuhnya ke atas dan tumbuhnya mencari cahaya. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang terhalang, ya, dia tumbuhnya di situ, dia akan mencari cahaya dan akan belok, mencari cahaya. Nah, mindset kita juga harus seperti itu ya, mencari cahaya. Fokusnya mencari cahaya. Cahaya itu adalah apa? Impian Anda yang pertama. Jadi lakukan hal-hal yang bisa mewujudkan impian Anda. Fokus pada cahaya, impian Anda. Ini ya, fokus pada cahaya. Fokus pada impian Anda. Ketika Anda setiap hari melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada impian kita, maka kita mindset kita disebut dengan growth mindset. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada solusi. Banyak orang berpikir, ya, memiliki mindset bagaimana agar kita sukses, kita harus bisa mengatasi masalah. Ini ya. Padahal menurut guru saya, ya, Pak Ginanjar, bagaimana kita bisa mencapai puncak kesuksesan, kita nggak usah memikirkan masalah, tapi kita fokus pada solusi.
Apa yang ingin kita capai, solusinya apa. Contohnya, ya, lupa saya punya mitra yang nggak mau diatur. Gimana caranya orang ini bisa diatur? Ini ya, ada beberapa bagaimana kita sukses dengan cara memecahkan masalah. Ya, yang benar adalah kita kalau punya mitra, ini ada bisa diatur, ini nggak bisa diatur, ini yang bisa diatur, fokus pada mitra-mitra yang bisa diatur saja. Ya, yang optimis, yang positif itu. Ya, itu grow mindset. Jadi kalau ada masalah, ya, ada masalah kemudian ada cara-cara yang positif yang bisa mewujudkan suatu pencapaian, ya, lakukan sesuatu itu yang bisa mewujudkan impian-impian Anda. Yang masalah-masalah itu lewatin aja, ya, ini. Jadi yang kedua, grow mindset itu adalah fokus pada solusi. Ya, ketika Anda fokus pertama, fokus pada impian, tujuan, yang kedua, lakukan sesuatu yang solusi. Nah, solusi ya, impian, solusi. Ketika grow mindset itu Anda lakukan, maka kapasitas Anda akan terus berkembang. Jadi jangan pernah memikirkan masalah. Masalahnya adalah jangan. Gitu. Tapi gimana caranya? Nah, gitu ya. Mindsetnya dirubah. Grow mindset itu adalah bagaimana caranya agar saya bisa ini. Gitu. Ya, ini itu yang ke atas. Gimana caranya saya bisa elit? Gitu, ya. Yang ke atas, jangan ke bawah. Gimana caranya agar saya bisa meyakinkan orang yang nggak yakin? Ini ke bawah. Tapi kalau ke atas, gimana caranya saya bisa elit dengan meyakinkan orang yang tertarik? Sampai di sini paham ya? Jadi mindsetnya ini ke atas dan mengembang. Dan melakukan hal-hal yang bisa semakin dekat dengan impian, semakin dekat dengan impian. Nah, sampai di sini. Paham nggak? Ya, dikit-dikit ya. Ini. Ya, fokus pada solusi, fokus pada impian. Kemudian lakukan hal-hal yang positif. Ya, fokus pada yang positif. Yang ketiga, positif. Apa sih positif? Ya, gini. Bisnis ini adalah bisnis Anda. Ya, bukan bisnis upline. Jadi jangan mengharapkan bisnis Anda maju dengan cara membuat upline Anda berubah. Nggak bisa. Ya, Anda saja yang berubah. Ini ya, positif. Kalau misalnya ada upline Anda mengatakan sesuatu yang negatif dan kadang-kadang positif, ambil positifnya. Kayak saya lagi ngomong begini, apa yang positif diambil. Ya, apa yang positif, apa yang bagus diambil. Nggak usah mengkritik yang menurut Anda nggak bagus. Ya, nggak usah. Jadi Anda fokus ambil yang positif, ambil yang positif. Ya, ketika ketemu dengan kron yang lain, ambil yang positif, ambil yang positif. Harusnya ketika Anda belajar dengan banyak kron, banyak leader dan mengambil yang positif, berarti Anda harus lebih hebat daripada mereka. Daripada Anda buang-buang waktu untuk mengkritik agar orang lain berubah. Ya, daripada mengkritik orang lain berubah, lebih baik membangun diri kita sendiri. Setuju nggak? Ya, jadi ambil positifnya aja. Wah, ini positifnya, yang negatif nggak usah. Ya, saya yakin kalau Anda mengambil yang positifnya saja, Anda akan berkembang tanpa harus capek-capek mengkritisi orang lain. Ini fokus pada pengembangan diri. Ya. Oke, karena leader Anda, kron Anda itu semuanya manusia, pasti ada sisi kekuatannya, ada posisi kelemahannya. Ini. Jadi jangan fokus pada kelemahan ya, fokus pada kekuatan. Nah, oke, selanjutnya tadi kita sudah membicarakan ya tentang sebuah proses bahwa awalnya seperti apa, startnya harus bagaimana, untuk mencapainya Anda harus grow mindset. Grow mindset. Nah, tapi kita nggak menutup ya, nggak menutup kondisi bahwa di tengah jalan pasti ada masalah, ada tantangan, benar nggak? Ada yang namanya penolakan, ada sesuatu yang membuat kita, wah saya nggak pede nih, saya kalau ketemu orang, nah ini
ada tantangannya, ada ujiannya, ada hambatannya, ada masalahnya. Setuju ya? Nah, bagaimana mengatasi masalah? Bagaimana mengatasi tantangan ya? Agar kita terus berkembang. Ini ya, namanya tanaman yang saya bilang tadi kan, ketika tertutup mentok. Nah, bagaimana tanaman ini mensikapinya tadi? Nah, dia membelok tetap mencari cahaya. Nah, kita manusia harusnya lebih canggih ya, lebih canggih. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ya ini. Yang bulatan ini adalah masalah, tantangan, hambatan, rintangan ini. Ya, rumusnya adalah Allah tidak menguji hambanya melebihi kemampuannya. Benar nggak? Ya, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kapasitasnya. Artinya, ketika Anda sudah menjalankan bisnis 3i, kemudian Anda ingin sukses, Anda ingin grow mindset, ya, Anda ingin menjalankan bisnis ini dengan grand why, nah pasti akan diuji dong, ya, diuji. Nah, ujiannya pasti Anda bisa, karena ujian yang dikirim sama Allah itu nggak mungkin salah, soalnya nggak mungkin salah. Ya, menurut Allah ketika kita dikasih ujian, pasti ini sudah sesuai dengan kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah kita harus di atas masalah, jangan di dalam masalah. Ya, apa sih yang dimaksud dengan di atas masalah? Kita harus melihat suatu masalah itu dari sudut pandang luar. Jangan melihat sebuah masalah dari sudut pandang dalam. Artinya apa? Sudut pandang dalam itu ini masalah saya. Ketika mindsetnya ini mengatakan ini masalah saya, berarti kita ada di dalam masalah. Ya, seperti di dalam ini kita nggak ngerti. Tapi bagaimana mengatasi masalah? Kita harus di atas masalah. Berarti kita di luar masalah. Nah, di luar masalah itu anggap saja masalah ini adalah masalah orang lain. Nah, biasanya semua orang itu akan jago, akan pinter memberikan solusi kepada orang lain. Benar nggak? Ya, coba deh ya yang bilang, wah saya nggak bisa closing gini-gini, ketika ketemu sama orang itu konsultasi. Pak, saya kok nggak bisa closing, gimana caranya ya biar bisa closing? Nah, pasti Anda akan ngasih wejangan, oh biar closing itu kamu harus begini, 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 begini. Nah, jago semua. Tiba-tiba jago. Kenapa? Karena itu masalah orang lain. Ya, itulah. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah? Kita harus di atas masalah. Anggap saja masalah itu bukan masalah kita, tapi masalah orang lain. Nah, ketika kita keluar dari masalah, kemudian memandang masalah ini adalah masalah orang lain, maka kita bisa kasih solusi. Ya, ini. Dan secara naluri, manusia itu sudah cerdas. Ini beneran. Ya, saya lebih sering nggak ngajari ya kepada mitra-mitra 3i ya. Saya lebih sering diskusi seperti ini karena saya yakin Anda semua itu cerdas semua. Ya, cerdas semua. Jadi saya ngajari. Coba deh, permasalahan apa? Ya. Nanti satu nulis masalah. Nanti saya tanya ke orang lain pasti bisa jawab. Ini ya. Harus keluar dari masalah. Itu yang pertama. Anggap saja masalah ini adalah masalah orang lain. Pasti Anda bisa jawab. Kemudian ketika jawabannya udah keluar, balikin ke diri sendiri. Lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya ujian itu tujuannya untuk meningkatkan level kita. Ya kan? Itu. Ketika kita kelas 1 ikut ujian, tujuannya apa? Tujuannya untuk naik kelas 2, menaikkan level kita. Ya, nanti di kelas 2 ada ujian lagi untuk menaikkan level berikutnya, level 3. Nah, artinya kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah tantangan, yakini dulu bahwa masalah tantangan ini tujuannya adalah agar Anda bisa naik level, bukan menghambat. Ya. Makanya harus melihatnya dari sudut luar. Kalau di dalam, waduh, masalahnya ini ya, saya ini masalahnya ya, gitu. Gitu. Kenapa kok saya nggak maju-maju? Saya masalahnya ini ya, gitu. Akhirnya apa?
ya itulah terkungkung dengan masalah. Gitu. Tapi kalau kita bisa keluar, memandang masalah dari luar, maka kita akan melihat, wah masalahnya ini, berarti saya akan mau dinaikkan kalau saya bisa mengatasi masalah ini. Ya, pahami dua itu. Pertama, keluar dari masalah, ya. Kemudian melihat sudut pandang yang berbeda dari masalah, bahwa masalah itu dikirim untuk kita agar kita bisa meningkatkan diri, ya. Dan yang ketiga, yakin bahwa masalah yang Anda hadapi itu Anda bisa selesaikan. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin ngasih ujian salah kepada Anda. Pasti ujiannya pas. Nggak lebih berat, nggak juga lebih ringan. Pas, biar Anda bisa naik. Setuju nggak? Ini dulu nih, ya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, boleh ya. Ya, tapi ini tiga ini ya. Tiga ini, sadari dulu mindset-nya. Ya, bagaimana mengatasi masalah, Anda keluar dari masalah. Yang kedua, sadari bahwa masalah ini itu tujuannya dikirim agar Anda bisa naik level. Yang ketiga, masalah ini nggak bakal berat buat Anda, pasti pas. Tapi karena untuk meningkatkan diri, berarti bebannya ditambah. Tapi pas, nggak bakal lebih berat, nggak bakal lebih ringan. Pas buat Anda. Jadi Anda pasti bisa menghadapi ujian ini. Nah, kalau oke, sekarang rumusnya adalah, rumusnya, ya setiap kejadian atau ujian itu disebut R1. R2 apa? Respon. Nah, respon. Nah, R1 ya ujian, R2-nya itu respon, dan hasilnya itu apa yang kita harapkan, memberikan hasil. Ini ya, responnya tiga ini. Ya, ketika mendapatkan sebuah ujian, responnya kita apa dulu? Ya, kita harus respon. Oh, ini masalah ini, masalah. Oke, sekarang saya mau selesaikan. Gimana caranya? Keluar, jelas. Oh, ini masalah orang lain. Tenang aja. Nah, kita mau kasih solusi. Ya, terus kamu bilang sama orang itu, tenang aja ya. Masalah ya, ini nih masalah ini tujuannya untuk menaikkan level kamu. Jadi ini masalah ini berguna buat kamu. Ya, dan gak usah khawatir, masalah ini nggak mungkin memberatkan kamu. Ini pas. Ya, cuman Anda belum tahu aja cara memanfaatkan masalah ini agar Anda bisa naik peringkat, naik level. Oke? Nah, sekarang saya punya saran buat kamu. Ya, kasih saran nih, anggap aja orang lain. Ya, caranya gini, 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 gini. Oke? Nah, pasti. Saya yakin Anda bisa ngasih saran buat orang lain. Tapi kalau ngasih saran buat diri sendiri, itu susah. Dokter aja kalau sakit berobat sama dokter lain. Ya, tidak berobat dengan dirinya sendiri ya. Ini, jadi perlu saran. Saran dari diri sendiri boleh. Ya, oke. Nah, sampai di sini. Sampai sini dipahami ya? Nah, itu prosesnya. Sekarang saya mau kasih masalah buat Anda. Siapa yang siap saya kasih masalah? Wah, ini tantangan ya. Tantangan sehubungan dengan Anda karena punya impian. Naik posisi di bulan Desember, Anda sudah buat target, kemudian Anda harus melakukan. Nah, saya akan berikan tantangan buat Anda. Saya mau tanya dulu, biasanya satu bulan itu Anda bisa closing berapa? Satu bulan Anda bisa punya closing berapa? Kalau nol nggak apa-apa, jawab aja nol gitu. Tidak closing ya. Ayo, Anda bisa closing berapa? Satu, kadang dua, 1 sampai 3, 0, 0, 1, 10, wah luar biasa. Tidak closing. Ya, oke. Sekarang saya ya atas izin Allah akan mengirim masalah buat Anda. Jadi 2 minggu ke depan nanti akan ada training dari saya juga ya, on fire 2. On fire 2, 2 minggu ke depan. Nah, saya menantang Anda dalam 2 minggu Anda bisa closing 2. Ayo, siapa yang berani? 2 minggu ke depan Anda closing 2.
Ya. Siap terima tantangan. Ya. Ya. Sekarang tanggal 3, 2 minggu depan, Anda closing 2. Siap terima tantangan? Nah, ada yang jawab, saya siap, tapi gimana caranya? Saya kan sebulan nggak pernah closing. Ya, saya cuma sebulan closing 1, kok sekarang jadi 2 minggu closing 2, gimana caranya? Caranya gampang. Pengen tahu caranya nggak? Pengen tahu caranya nggak? Ya, biasanya sebulan nggak closing, biasanya sebulan closing 1, ya kan? Nah, gimana caranya dalam 2 minggu bisa closing 2? Ya, caranya adalah jangan gunakan cara-cara Anda yang kemarin-kemarin yang terbukti nggak bisa bikin closing. Jadi cara-cara Anda itu tinggalkan semua. Lakukan sesuatu yang nggak pernah Anda lakukan. Gimana? Ya mikir. Ini tantangan buat Anda ya. Mikir. Saya nggak mau tahu, lakukan. Ya, lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Jadi jangan dipikirin, saya biasanya gini, saya enggak, itu enggak kepake semua. Ya, lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Targetnya 2 minggu ke depan Anda harus punya closing 2. Sampai ketemu dengan saya nanti, ya. Wah, ini berat. Ini bukan level saya. Enggak. Ya. Seseorang ya tidak akan bergeser di alam semesta ini ya tanpa izin Allah. Artinya Anda ikut training malam ini sudah berjodoh. PR ini, tantangan ini sudah berjodoh buat Anda. Artinya apa? Enggak berat. Ya, yang nggak berjodoh itu yang nggak ikut training malam ini. Ya, yang nggak berjodoh itu nggak nonton video ini, nggak berjodoh. Kalau Anda nonton video ini, Anda ikut training malam ini, berarti Anda berjodoh. Artinya Anda bisa. Ya, bisa nggak? Ayo, bisa. Ya, 2 minggu, closing 2, ya, sampai ketemu nanti di training 2 minggu lagi, dan saya ingin respon Anda buktikan bahwa Anda bisa closing 2. Gimana caranya? Jangan gunakan cara-cara yang kemarin, karena cara-cara yang kemarin yang sudah biasa Anda lakukan itu terbukti tidak bisa memberikan closing 2 dalam 1 bulan. Tapi Anda harus membuat cara-cara baru yang saya nggak tahu dan Anda nggak tahu juga caranya, tapi Anda harus berpikir, bekerja keras gimana caranya Anda bisa closing 2. Setuju? Siapa yang siap? Ya, boleh 2 jempolnya atau chat di chat room. Oke. Nah, boleh ketik Anda mau lakukan apa? Boleh ketik Anda mau lakukan apa? Nanti saya bocorin apa yang saya lakukan ya di training berikutnya. Saya dalam 1 hari bisa closing 2 dan itu berturut-turut ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa closing 2. Jadi dalam 3 hari saya bisa double elite. Kenapa? Karena saya melakukan sesuatu yang tidak biasa saya lakukan. Caranya rahasia? Enggak rahasia. Caranya Anda cari dan temukan. Enggak rahasia. Gitu. Kalau Anda masih melakukan yang kemarin, itu udah jelas enggak berhasil. Jadi coba lakukan. Oke ya. PR-nya ya sangat menantang. Wah, saya ingin buktinya. 2 minggu lagi Anda harus bisa closing 2. Oke, saya kembalikan ke moderator ya, MC-nya Bu Jupe. Oke, terima kasih. Jadi bulan Desember kemarin saya ajak Anda semua untuk membuat sebuah resolusi. Tahun 2023 Anda ingin raih apa 1 tahun ke depan. Itu nggak main-main. Saya beneran menantang Anda membuat sebuah agenda tahun 2023. Dreambook Anda itu mau hasil apa. Di bulan Januari, saya membuat sesuatu yang lebih konkret lagi. Ketika Anda membuat sebuah jembatan, maka langkah pertama adalah langkah pertama itu Anda mau meraih apa 1 bulan ini. Gitu ya. Kalau 1 bulan ingin ingin meraih elit, maka Anda harus lebih konkret lagi. 2 minggu ke depan Anda harus mau raih apa. Itu 2 minggu ke depan. Kalau 2 minggu ke depan Anda sudah membuat target ya, dan target ini belum pernah Anda capai, ya belum pernah Anda capai. Jangankan 2 minggu bisa closing 2, sebulan aja belum tentu closing 2.
Bahkan nggak, artinya yang kemarin-kemarin itu nggak kepake. Strategi Anda, ilmu Anda itu nggak kepake. Jadi jangan dipikirin. Pikirin hal baru gimana caranya 2 minggu closing 2. Ini ya. Nah, ketika Anda sudah menantang diri Anda mau meraih sesuatu yang belum pernah Anda raih dan otak Anda mulai keluar asapnya, rumit ini pikirannya, besok saya mau ngapain, berarti Anda sudah benar-benar membuat sebuah resolusi, benar-benar membuat sebuah agenda, dan benar-benar Anda melakukan agenda Anda dari tanggal 2 ini mau ngapain. Itu namanya menjalankan bisnis dengan benar. Ya, dan saya yakin kalau Anda beneran melihat Bistria ini sebagai sesuatu yang serius, yakin bahwa ini Anda layak perjuangan, Anda bisa pasti raih 2. Ya, closing 2. Kenapa 2? Karena kalau udah 2, 1 lagi gampang. Gitu. Ya, target 2 untuk elit gampang kan gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak usah ngasih target 3, 2 aja. Nambah 1 gampang. Gitu ya. Nah, semangat ya untuk meraih agenda Anda. Jadi saya merangsang Anda untuk membuat sebuah habit baru, sebuah gairah baru, bukan hanya gimana caranya kita bisa menjalankan bisnis dengan benar, tapi menjalankan bisnis dengan semangat, mempunyai tantangan, mempunyai target, dan sehingga Anda bisa membangun bisnis dengan on fire dan unstoppable. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown.